Halo Monovelas, nah di video kita kali ini kita bareng sama Dalmatian. Dia ini baru datang dan masih puppy. Dia di breedernya itu ya biasa di dalam kandang, main sama induknya, yang mana emang bener-bener kosong banget obedience-nya. Teman-teman bisa lihat ya, sit. Nah tuh, nggak dengerin dan ya masih acak kadul lah tuh, naik-naik dan segala macam. Jadi kenapa anabul itu naik-naik ke badan kita? Sebenarnya doi itu nganggep kita sebagai temennya ya. Makanya kalau teman-teman bisa lihat ya, kalau lagi main mereka pasti bakalan nomplok-nomplok badan. Nah, pertama kali atau cara atau langkah awal untuk ngelatih anabul supaya doi bisa nurut sama kita adalah hand feeding. Kemarin ini bener-bener nggak mau hand feeding nih. Dia maunya makan di tempatnya. Misalkan ada misting. Nah, caranya gimana supaya dia mau makan lewat tangan kita? Ya udah, ini ada misting. Misalkan ini misting ya. Nah, tempat makannya kita kasih gini, dia mau makan, kita ambil dulu, terus habis itu kita kasih tangan kita di atas misting ini. Nah, terus habis itu kita pindahkan ke sana ke sini supaya supaya dia itu tahu kalau harus ngejar makanan. So, langkah pertama adalah biasakan hand feeding atau minta doi mau untuk makan lewat tangan kita supaya nanti gampang untuk merintahnya. Langkah berikutnya adalah pastiin doi ini mengejar makanan yang ada di tangan kita. Nah, ini kita bisa bilang titik fokusnya dia sebelum kita minta doi untuk eye contact. Kalau udah nih, kita kasih makannya kayak gini, satu keluarnya tuh gini. Ini kan tangan, keluarin satu supaya dia tahu bagaimana cara makan lewat tangan kita. Jangan takut kena giginya ya, karena dia nggak ngegigit kok. Jadi kalau dia udah ngerasa gigi tangan kita, dia pasti akan ngelepasin gitu. Just tuh. Nah, oke, langkah kedua buat doi mikir bahwasanya ini adalah source makanannya supaya pada saat kita arahin kemana-mana dia mau mengejar. Terus langkah berikutnya kita masukkan mulai perintah untuk duduk. Duduk itu dengan cara menaikkan tangan kita, kalau enggak kita bantu. Nice. Kita bantu sedikit supaya dia dalam posisi duduk. Oke. Doi nggak mau dibantu, kalau nggak mau dibantu ya nggak apa-apa. Jadi caranya adalah posisi dia berdiri kayak gini, kita naikin, set. Nah, tuh. Ya atau nggak pada saat kita ngerangkak, kalau kita ngadep ke atas terus mundur, kita pasti akan duduk. Nah. Kalau udah duduk, kita kasih rewardnya. Duduk, kasih rewardnya. Good. Ini tandanya bahwa dia ngelakuin hal yang benar. Terus langkah berikutnya kita tarik dikit-dikit makanannya saat dia duduk. Nah, baru kasih set. Ini biar anabul tetap tahu perintah yang kita maksud itu apa. Saat dia posisi set. Oke, belum duduk. Nah, duduk, kita kasih. Kita tarik dikit, nggak kita kasih, Oke, kita masih dalam progres. Nah, duduk, kita kasih, kita tarik, kita kasih, kita tarik, kita kasih, kita tarik, kita kasih. Oh, nggak kasih. Nah, dia udah mengerti kalau dia harus dalam posisi duduk. Nice, good.
Gitu guys. Terus habis itu langkah berikutnya adalah memperkenalkan namanya. Caranya gimana? Recall. Nih. Terus dia mencari-cari, kita lempar makanannya. Terus kita lempar. Itu loh. Nah. Terus kita panggil Johnny, misalkan namanya Johnny nih, Johnny, datang, kita kasih. Ini ngelatih namanya Johnny, Kenapa recall ini penting? Supaya pada saat dia sedang ngelakuin apapun itu di rumah, nice. Terus kita panggil, dia harus sigap untuk nyamperin kita. Di sini juga bisa mengurangi kegiatan-kegiatan yang kita tidak pengenin terhadap anak bull kita. Misalkan lagi mau gigit di keset, kita panggil Johnny, Johnny, good, Johnny, Johnny, good. Nah ini ya langkah awal ngajarin puppy untuk bisa sit. Terus habis itu recall, caranya seperti itu. Hand feeding terlebih dahulu, pastiin anak bullnya mau hand feeding. Latihannya kapan sih? Latihannya adalah pas di jam makannya. Ngelatih anak bull itu nggak harus pakai snack, karena kalau pakai snack anak bull bakalan jadi picky alias milih-milih makanan. Gitu. Yuhui. Ini good, sit, good. Nah, kalau teman-teman pengen tahu bagaimana cara ngebuat anak bullnya patuh, nggak rewel, rewel di sini maksudnya pede, nggak nangis-nangis, nggak gonggong-gonggong. Kalau nggak ada orang di rumah, teman-teman bisa langsung ikuti e-course kita. Di sana ada banyak banget video-video tutorial bagaimana cara merubah behave anak bull lewat structuring, supaya anak bull kita itu tahu bagaimana cara bersikap selama di rumah. Itu baik yang udah lama, yang udah umur 1 tahun atau umur 2 tahun, itu masih bisa ngikutin e-course kita, asalkan anak bullnya nggak galak, karena kita nggak merekomendasikan buat anak bull galak untuk belajar di e-course kita. Tuh, kalau udah anak bullnya galak, takutnya hand feeding nanti terkam, bahaya. Gitu guys. Teman-teman bisa langsung klik link di caption supaya bisa langsung ngelihat apa aja sih yang bisa didapat selama belajar bareng e-course kita gitu. Intinya kita ngebuat anak bull itu paham bagaimana cara bersikap selama tinggal di rumah kita. Nggak gigit-gigit barang, nggak gonggong-gonggongin orang sembarangan. Nah, kenapa kok mereka bisa gonggong-gonggongin? Semuanya kita udah kupas tuntas di e-course kita. Nggak rugi deh, pokoknya kalau ngambil e-course kita cuma 200k aja, teman-teman bisa dapetin bagaimana cara hidup berdampingan bareng anak bull kita. Supaya kita ngadopsi mereka itu kan sebagai teman, bukan sebagai beban. Ikuti e-course-nya sekarang, jangan sampai tunggu behave anak bullmu semakin liar. Thank you.